Salam sejahtera semuanya. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Aditya Yoga. Saya dosen IKJ di Prodi Desain Komunikasi Visual dengan NIDN 033 0048 004. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Brand Strategi. Mata kuliah Brand Strategi adalah mata kuliah yang membicarakan mengenai pemahaman mahasiswa tentang bagaimana membangun awareness dari sebuah merek melalui strategi komunikasi visual dan visual design melalui media-media yang memiliki interaksi dengan pengguna atau pelanggannya. Perancangan strategi komunikasi ini menggunakan berbagai media, baik itu online maupun offline. Pada pembelajarannya, kita akan menggali secara dalam baik itu teori maupun praktiknya, sehingga mahasiswa akan memiliki output yang menggambarkan bagaimana proyek ini atau disiplin ini bekerja dalam industrinya. Saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah ini. Capaian pembelajaran mata kuliah pertama yaitu mampu memahami, menjelaskan dan menerapkan prinsip dasar branding, baik itu branding produk, branding komunitas, ataupun branding wilayah. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah kedua, mampu memahami, menjelaskan dan menerapkan strategi dari branding produk, komunitas maupun wilayah. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah ketiga, mahasiswa diminta untuk mampu memecahkan permasalahan yang kompleks, dimulai dari riset hingga eksekusi dan presentasi. Dalam kerja, konsep perencanaan proyek branding diharapkan bisa meningkatkan value dari produk atau value dari komunitas maupun dari wilayah tersebut. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah keempat, mahasiswa mampu menguasai media dan melakukan inovasi media dan teknik dalam menerapkan proyek branding ini untuk meningkatkan value-nya dan untuk memastikan bahwa proyek ini dapat terimplementasikan. Sedangkan untuk sub CPMK 1 diharapkan mahasiswa mampu memahami, membedakan dan menjelaskan basic branding. Untuk sub CPMK 2 mampu memahami, membedakan dan menjelaskan branding strategi hingga proses. Sedangkan sub CPMK 3 sampai dengan 4, mahasiswa mampu memahami perilaku konsumen dan target market itu sendiri melalui kerja riset dan observasi lapangan secara langsung. Sub CPMK 5 hingga 7, mahasiswa diharapkan mampu memahami, membedakan, menjelaskan dan mengaplikasikan branding strategi hingga komunikasinya. Untuk sub CPMK 8, mahasiswa akan diberikan ujian tengah semester di mana akan menguji setiap proses apakah mahasiswa cukup memahami dengan output yang akan diminta sesuai dengan kondisi pada saat tersebut. Sedangkan untuk selanjutnya, sub CPMK 9 hingga 11, mahasiswa diminta untuk mampu memahami, membedakan, dan menjelaskan dan tentunya mengaplikasikan branding strategi dalam bentuk visual, baik identitasnya maupun gaya desainnya. Sedangkan sub CPMK 12 hingga 15, mahasiswa diminta untuk mampu memahami, membedakan, menjelaskan, dan tentunya mengaplikasikan branding strategi dalam medium-medium yang dibutuhkan oleh brand tersebut. Sedangkan di akhir, mahasiswa akan, atau sub CPMK 16, mahasiswa akan diminta untuk mengevaluasi seluruh proyek mereka dan dapat melakukan refleksi diri atas capaiannya, sehingga mahasiswa dapat memahami sejauh mana mereka berprogres, berproses, dan apa yang mereka dapatkan selama satu semester itu. Untuk bentuk pembelajaran di kelas strategi branding ini dilakukan secara kuliah paparan atau presentasi, lalu juga kita melakukan juga
responsi dan tutorial bagaimana cara mereka melakukan pekerjaan tertentu. Juga kita melakukan dengan praktikum, di mana mereka akan mendapatkan proyek-proyek untuk mereka turun langsung ke lapangan untuk menggali-gali data dan untuk melakukan pekerjaan proyeknya. Seluruh pembelajaran ini dilakukan baik secara online maupun offline, memanfaatkan seluruh medium yang kami miliki. Untuk metode pembelajaran, kita menerapkan discovery learning, self-directed learning, dan contextual learning. Selain itu juga tentunya kami memberikan project berdasarkan project-based learning untuk memastikan bahwa project yang dilaksanakan kontekstual dengan apa yang terjadi pada masyarakat. Untuk assessment, selain memberikan penugasan yang sesuai dengan setiap pertemuan, mahasiswa juga diberikan refleksi, diminta untuk melakukan refleksi capaian-capaian yang mereka dapatkan selama 1 semester. Untuk assessment, kami memiliki beberapa instrumen, yaitu tugas yang akan diberikan secara mingguan, adapun juga evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester, di mana setiap tugas-tugas ini akan saling berkaitan antar minggunya sehingga mereka dapat dilihat progres capaiannya. Untuk metode penilaian, kami menilai dari tugas mingguan yang dikerjakan, baik kelengkapannya maupun ketepatan waktunya. Selain itu, kami juga menilai dari capaian tengah semester dan capaian akhir semesternya. Untuk absensi, kelengkapan absensi kehadiran di atas 70% adalah sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah branding strategi. Semoga hal ini dapat menjelaskan secara detail bagaimana mata kuliah ini dijalankan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di kelas strategi branding. Kali ini kita akan mendiskusikan mengenai introduction mengenai brand atau branding itu sendiri. Oke. Di sini saya berharap kita bisa diskusi lebih panjang, kita bisa berdiskusi lebih banyak, dan saya akan sangat senang sekali kalau teman-teman ada hal yang ditanyakan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu mengenai ini atau mengenai peraturan kelas yang sempat kita bahas. Cukup clear, teman-teman? Cukup, oke. Sebenarnya kalau kita ngomong brand and branding, ini adalah hal yang kita sudah kita alami sehari-hari. Kita tidak cuma mempelajari doang, tapi kita juga adalah bagian dari terlibat dari brand ini sendiri. Oke, saya pengen nanya dulu, apa sih bedanya antara brand dan branding? Boleh dijawab, siapapun boleh. Ada yang mau coba menjawab? Ya, silakan. Kalau brand itu hasil akhir dari sebuah branding itu sendiri. Oke. Sedangkan kalau branding? Kalau branding itu kayak karakteristik dari brandnya. Kalau branding adalah karakteristiknya, kalau brand adalah hasil akhirnya. Oke, ada yang lainnya mau menjawab? Mungkin coba. Kalau saya brand itu kayak Sebuah apa? kayak sebuah produknya gitu. Itu brand. Oke, kalau branding itu apa? Cara dia membangun pandangan dari produknya dia. Jadi cara membangun adalah branding. Oke, thank you. Nah, itu kurang lebih adalah pengamatan yang menurut saya sangat menarik ya. Ketika brand adalah bagaimana dia hasil akhirnya, sedangkan ketika kita ngomongin branding, maka dia adalah proses bagaimana brand itu diciptakan, brand itu dibentuk. Nah, bagaimana sih sebenarnya kalau kita lihat, kalau teman-teman saya kasih 2 teks ini, red and white, apa yang tiba-tiba atau merah dan putih, apa yang kira-kira akan nongol di kepala kalian semuanya? Bendera Indonesia gitu. Loh, kita cuma ngomongin warna gitu kan, tapi tiba-tiba
kamu berbicara mengenai Indonesia di sini. Betapa visual ini memancing kita terhadap brand tertentu. Ketika kita ngomong Indonesia, apa yang ada di kepala kamu? Mungkin kamu atau kamu Mas? Silakan. Gantian, apa yang kamu kepikirkan ketika berbicara mengenai Indonesia? Atau Red and White ada yang lain? Kalau Mas? Aku sih mikirnya ini sepatu. Sepatu apa? Kalau boleh ini. Kan ada tuh Nike yang Oh, yang merah dan putih. Jadi langsung ingatnya itu ya. Kenapa ingatnya itu? Boleh diceritakan. kalau pertama tuh Nike kan dominan sama logonya tuh. Logonya Ya, ya swoosh-nya ya ini ya. Oke. itu dia putih terus sepatunya tuh ada warna merah. Hmm. Merah doang sih. Ini kayaknya kamu pengen punya itu ya. Oke. Nah, kita lihat bahwa setiap orang punya beda-beda. Berapa dari mayoritas di sini mungkin tadi kita lihat ngomongnya begitu merah dan putih konteksnya pada Indonesia. Tapi ada juga yang berpikir tentang Nike. Jadi memang setiap orang akan berbeda yang dipicu. Tapi tetap ke Indonesia, ke Nike. Kita tidak stop pada merah dan putihnya, tapi pada kombinasi merah dan putih apa yang timbul dari kita. Nah, kalau lihat ini apa yang kira-kira teman-teman lihat? Gradasi. Apa yang terpicu dari gambar ini? Kira-kira apa yang pertama kali dipikirkan oleh teman-teman ketika melihat visual ini? Ini Mas, kalau baru punya laptop. Kalau baru itu, tapi kan menerka-nerka ya masih ya. Kalau ini, jadi pertanyaan ini, kalau ini apa yang terjadi? Tiba-tiba berubah, mirip McD. Yang lain? Iya. Kok tiba-tiba ini adalah benda yang sama sebetulnya dengan warna yang berbeda. Lihat deh, secara shape sama kan? Saya geser semuanya, toto jadi kayak gini. Toto berubah. Gimana setiap warna, setiap elemen desain adalah bagian dari branding. Gimana ketika dia bertemu antara merah dan kuning dengan lengkungannya, mungkin kalau saya nggak kasih lengkungan ini, teman-teman juga nggak akan langsung ke McD. Kan gitu kan? Tapi ketika saya menggunakan lengkungan ini, walaupun ini lengkungannya ada di balik loh sama saya. Iya kan? Tapi tetap aja yang sudah nempel di kepala teman-teman adalah McD. Hanya dengan ini. Tapi pertanyaan bukan sampai situ. Apa produk yang langsung nongol di kepala teman-teman ketika melihat ini? Apa produk yang kamu bayangkan? McD enggak? McD bukan produk. Benarnya apa? McNugget tiba-tiba. Burger tiba-tiba. Suasananya gimana yang kebayang di sana? Ceria. Ada badutnya gitu kan? Ada Ronald McDonald-nya gitu kan? Ada apa lagi yang situ? Banyak anak-anak dan sebagainya. Tahu-tahu kita bisa ngomong berbagai hal, bercerita berbagai hal hanya dengan terpicu dari visual ini doang. Ini adalah kekuatan branding. Tapi permasalahannya, ini yang tadi kita akan ngomongin masalah apa sih produk yang akan nongol di kepala teman-teman ketika melihat ini. Tadi ada burger, ada McNugget, ada tadi apa? McD-nya sendiri gitu kan. Ada apa? Terus apa atmosfernya? Tadi ada anak-anak bermain, iya kan? Ada badutnya, Ronald McDonald dan sebagainya. Apa yang paling kamu nikmati ketika berinteraksi dengan dia? Di sini ada yang suka ke McD? Udah enggak? Dulu oke. Kalau dulu gimana? Dulu gimana? Ketika dulu apa yang diharapkan ketika datang ke McD? Pengen makan yang kayak gimana sih? McFlurry yang McFlurry pakai kentang, ada experience sendiri gitu kan? Ada memori sendiri gitu kan dengan brand itu gitu ya. Hal ini menarik. Kalau kamu mengatakan tagline mereka, apa yang akan keluar di mulut kalian? Nama dia. Tagline-nya McD apa? Kamu yang menyatakan, bukan saya yang menyatakan. Bukan McD yang menyatakan, tapi bagaimana McD menciptakan strategi brandingnya supaya kalian mengatakan I'm loving it. Bukan lagi McD ngomong, ayo cintailah McD, kan gitu kan? Enggak. Tapi total diputar sehingga bahasanya adalah kalian yang menyukai dari McD itu sendiri. Oke. Nah, apakah
dari visual yang awal tadi ke sini berubah persepsinya. Yang dari sini nih, dari sini berubah nggak? Berubah. Apa yang berubah? Yang tadinya tidak ada kesan apapun juga, tiba-tiba dari sini ada banyak cerita. Iya nggak? Ada hal yang bisa kita diskusikan. Ada hal kesamaan-kesamaan yang kita diskusikan, kayak misalkan anak-anak rame, McFlurry dengan kentang kan gitu kan, atau misalkan anak saya tiap lewat McD, walaupun dia cuma baru sekali beli McD, Pak beli kentang, itu diulang-ulang. Saya sampai pusing gitu kan. Oke. Tapi hal itu bagaimana kamu bisa melihat warna, tipografi, dan emosi itu dipengaruhi oleh visual, oleh pengalaman. Ini yang akan mengubah persepsi kamu. Bagaimana kamu dalam desain, dalam kerja visual ini, fungsi kita adalah bagaimana kita shaping atau membentuk persepsi-persepsi orang, khususnya dalam konteks branding strategi. Nah, ketika tadi kita ngobrol branding dan brand, apa sih bedanya? Kita lihat. Branding adalah proses, seperti kamu tadi sampaikan. Maka ada kata ing di situnya, maka dia adalah proses bagaimana membuat orang memiliki pandangan tertentu terhadap produknya, terhadap benda tersebut, terhadap jasa tersebut. Sedangkan, apa itu brand? Adalah persepsi yang sudah tertanam, persepsi yang sudah established, yang melekat pada people atau pada marketnya yang ada di kepala mereka. Ketika saya katakan apa image yang atau apa hal yang bisa kamu sampaikan ketika saya berbicara mengenai Coca-Cola atau Indomie deh, apa Indomie? Ayo. Mie. Apa suasananya yang tercipta dari mie? Murah. Loh, iya tuh. Murah. Tapi murah, kalian mengkonsumsi atau tidak? Konsumsi. Kenapa kalian konsumsi? Enak, murah, enak gitu kan. Lalu kadang-kadang kalau hujan lagi deras gitu kan, kebayang nggak? Langsung gitu, langsung iya loh. Itu kan yang ini it's Indomie time kan gitu kan intinya. Atau kadang-kadang yang paling menyebalkan ketika teman saya di sebelah buka Indomie, masak Indomie, baunya nyebar. Bahkan hanya dengan bau brand itu tercipta. Langsung tahu. Nah, inilah kekuatan brand, bahwa brand itu tidak hanya berbicara mengenai apa yang visual, tapi semua sense yang kita punya. Semua indrawi kita yang kita punya itu yang dikejar oleh brand. Makanya Indomie sangat kuat dengan bumbunya, sangat dijaga dengan resepnya. Supaya apa? Ketika kamu pun merem, kamu disuapin kuahnya, kamu kan tetap bisa ngomong, oh ini Indomie, ini mie sedap, iya kan? Benar nggak di sini? Nah, itu adalah bagaimana brand menciptakan semuanya. Bagaimana elemen-elemen brand tersebut berfungsi untuk menciptakan persepsi yang ada di kepala kalian. Oke. Dalam satu sentence, tolong describe apa itu branding. Ayo, satu-satu dari kamu. Jadi dari kita udah ngobrol dari awal, kira-kira branding itu apa? Tadi proses terbentuknya suatu produk. Oke. Proses terbentuknya suatu produk gitu ya. Oke, terima kasih. Mbak? Pembuatan suatu produk. Oke, ada lagi yang mau tambahkan? Enggak? Hampir sama tadi soalnya? Enggak, oke. Mbak? Persepsi yang ditanamkan kepada masyarakat. Terima kasih. Pandangan yang ingin ditampilkan oleh masyarakat. Oke, thank you. Nah, itu kurang lebih. Sekali lagi, tidak ada teori yang saklek harus kata per kata benar, tapi bagaimana kalian memahami branding itu jauh lebih penting buat saya. Branding atau brand is not just about the logo atau tagline. Itu masalah feeling, experience, dan asosiasi konsumen yang berkembang dengan waktu. Kayak tadi dikatakan bahwa, oh dulu saya masih suka makan McD, sekarang enggak, berubah dong ininya, persepsinya kan. Saya udah nggak tahu sekarang kayak gimana.
maka dia akan develop over time. Jadi dia akan terus berkembang, setiap orang dengan experience yang berbeda-beda. Kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa berbicara bahwa ini simbolan untuk kelas ini, branding itu shape how people perceive a product, bagaimana mereka menerima produk, bagaimana mereka memahami produk. Lalu juga untuk brand yang kuat, dia dibentuk dari pengalaman yang konsisten. Dia dibentuk dengan konsistensi dan asosiasi-asosiasi pada experience tertentu atau pada pengalaman tertentu. Bagaimana McD menggambarkan bahwa burger ini berelasi dengan kebahagiaan. Jadi yang dicari bukan lagi si burgernya, tapi adalah happiness-nya, kumpul-kumpulnya, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya ngomongin produknya saja, tapi bagaimana ketika produk ini hadir, emosi apa yang akan terkait dengan dia, persis. Lalu tentunya effective branding akan menginfluence purchasing decision dan brand loyalty. Sehingga pertanyaan saya di sini, ayam paling enak buat kalian McD atau KFC? KFC. Dengan pengalamannya KFC. Dia akan menciptakan yang namanya brand loyalty di sini. Ketika kamu punya dua McD dan KFC, kamu akan milih KFC dengan semua pengalaman itu. Pengalaman itu dibangun dari berbagai elemen, dari berbagai form, baik itu warna, feeling, perasaan, sampai harga, itu dibentuk oleh itu semuanya. Kayak gitu. Nah, hari ini kelasnya cukup buat introduction-nya. Saya berharap teman-teman boleh scan. Saya akan meminta kalian untuk melakukan refleksi tentang apa yang kalian dapatkan hari ini. Beberapa poinnya adalah apa yang paling surprising kalian atau mengejutkan kalian mengenai branding itu, bagaimana persepsi tentang branding itu berubah oleh kalian. Dapat? Dan apa elemen dari branding yang paling kau anggap paling influential dalam keputusan konsumen? Dan kalau kamu create brand, apa yang akan kamu fokuskan? Dan what is one of key takeaway from today's discussion yang akan kamu ingat? Silakan, isi. Bisa kan? Oke. Oke, kurang lebih itu kelas hari ini. Pertanyaan saya terakhir, apakah ada yang ingin kalian tanyakan terkait kelas hari ini? Cukup jelas? Terima kasih atas diskusinya. Selamat siang, terima kasih semuanya.